Karena nggak terlalu lama sebenarnya. Betul. 10 tahun lalu ini rasanya kalau dicerita juga kayak kemarin nih, baru lulus kuliah. Iya. Nah, tapi kan kita bilang saat ini nih perubahan zaman ini sangat-sangat cepat. Betul banget. Apalagi kita bilang 10 tahun ke depan. 2034. 2014. Sebelum COVID dan setelah COVID tuh begitu luar biasa. Masih ingat nggak dulu kita itu kerja semua harus masuk kantor. Seminar aja webinar sekarang. Pakai Zoom. Ya. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Hai, kalau kita nih flashback ya, kita bilang sekarang 2024, kita bilang 2014. Betul. Kira-kira yang muncul di bayangan lo apa 2014? Kok kayaknya masih 2014 itu masih nggak anti media sosial. Masih anti media sosial. Masih anti media sosial. Kayaknya Gojek belum ada yang gini. Kayaknya sih Ada ya? Ada belum ya? Belum. Lupa ingat tapi belum familiar lah pasti. Ya belum. Gitu. Lalu iPhone kayaknya waktu itu 7 ya? Enggak ya? Apa 6? Mungkin sekitar 6. Mungkin sekitar 5, 6, 7 lah ya, sekitaran situ. Lalu banyak hal lah. Iya. BlackBerry masih ada lah, masih kedengeran, masih dipakai ya. Masih bisa. Masih belum sampai sekarang kan kita udah gak pernah dengar gitu. Betul. Lalu ya banyak hal. Iya. Itu 10 tahun lalu nih. Sebenarnya gak terlalu lama sebenarnya. Betul. 10 tahun lalu ini cuman rasanya kalau dicerita juga kayak kemarin nih, baru lulus kuliah. Iya. Kayak baru lulus kuliah, mulai coba masuk kerja, India bisnis, mulai mencoba kenal orang baru. Benar. Masih super polos. Iya. Mencoba segala hal gitu ya. Iya. Kalau pas dimotivasi itu super berapi-api. Pokoknya dengar motivasi, ini orang masih muda, bisa gini-gini, wah, gue juga pasti bisa. Iya, betul. Nah, kira-kira kayak gitu waktu itu. Iya. Nah, tapi kan kita bilang saat ini nih, perubahan zaman ini sangat-sangat cepat. Betul banget. Apalagi kita bilang 10 tahun ke depan. 2034. Kira-kira sih kita juga udah tambah 10 tahun. Gila ya. Juga udah umur 40 ya. Something, 40 awal nih. Nah, apa nih yang lu lihat kira-kira dari 2014 ya mungkin ya, sampai sekarang itu perubahan ini begitu cepat, apa yang lu rasain dalam perubahan ini? Pertama itu dulu itu wah kan sangat anti dengan media sosial sampai di 2023 awal. Jadi baru 1,5 tahun mulai masuk ke media sosial. Begitu juga ini hubungan manusia kan. Ya. Baru kurang lebih 1,5 tahunan lah begitu. Jadi begitu gue terjun kan gue mempelajari tuh. Gue melihat gila. Semua bisnis ada media sosial ternyata. Dulu kita promote bisnis pakai spanduk, baliho, gitu. Ya, zaman itu masih ya. Sekarang endorse. Kita ngomongin pemilu dulu juga semuanya tiba-tiba banyak gitu. Sekarang nggak terlalu banyak kok. Sekarang yang efektif itu endorse ya, sosial media. Betul, lu pakai brand ambassador siapa, terus ternyata itu langsung ngangkat gitu kan. Maksudnya dunia itu berubah begitu cepat gitu loh. Dari 2014 ke sekarang, nggak usah 2014. Sebelum COVID dan setelah COVID tuh begitu luar biasa. Ya. Masih ingat nggak dulu kita itu kerja semua harus masuk kantor? Iya, betul. Di 2020 pakai kertas print gitu ya. Bener. Sekarang tiba-tiba seminar aja webinar sekarang pakai Zoom. Ya, banyak sih. Lu bayangin dulu kita kalau mau seminar, mau ada seminar, mau 1.000 orang yang datang, mau cari hall di mana? Bener nggak? Harus lu nego harga, cari hallnya di mana, dan pilihan hall juga gak banyak kalau lu sampai ribuan gitu. Tapi di webinar bisa. Sekarang langsung langganan, maksudnya Zoom, aplikasi Zoom, cuma bayar berapa udah langsung bisa. Udah bisa melakukannya gitu loh. Maksudnya dunia itu udah beda banget. Nah, wah bersyukur sih, wah untungnya ya di 2023 awal itu wah memutuskan untuk mengikuti. Ya. Sebenarnya kan wah sukanya itu old fashion, maksudnya kayak wah maunya jangan gak usah yang kayak gitu-gitulah. Dulu ya, gue itu jarang banget WhatsApp orang. Gue itu kalau WhatsApp setengah gue telepon. Karena gue gak suka aja WhatsApp gitu. Ya. Maksudnya gue gak suka kayak harus kirim-kirim pesan apa gitu. Bahkan voice note di WhatsApp aja gue rasa itu aneh banget.
Karena gue dengar suara lu sendiri aneh banget gitu loh. Sekarang malah gue selalu voice note sama nyokap gue gitu loh. Selalu ini apa segala. Gampang juga langsung ngomong selesai. Iya. Wah, masih ingat loh, selalu langganan telepon ke semua operator itu sebulan 90.000. Sampai akhirnya baru 2 bulan lalu loh gue berhenti simpen. Karena gue melihat, kok udah gak pernah kepake. Semua orang pakai WhatsApp. Itu sih perubahan zaman tuh begitu luar biasa. Kalau lu sendiri pun yang lu rasakan tuh apa kira-kira? Kalau bayangin ya 10 tahun lalu ya. Kalau tahu sih mungkin yang pertama gue beli Bitcoin kan ya. Iya. Kalau tahu ya, maksudnya kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu ya, gue mungkin pertama beli Bitcoin. Kalau ngomongin Bitcoin ya, kalau tahu BCA gue gak gue jual buat beli apartemen. Gue pertahankan sahamnya ya. Kalau tahu ya. Mungkin salah satu yang paling dulu nggak ada, sekarang maksudnya semua orang melakukan itu promosi dari sosial media. Bener. Maksudnya kita zaman sekarang itu berbisnis dapatin kliennya dari sosial media. Bener banget. Maksudnya kalau kita bayangin ya 10 tahun lalu 2014 kayaknya nggak ada bayangan sih. Nggak kebayang gitu. Zaman sekarang kita bisa pasang ads, bikin konten sebenarnya mungkin, bayar orang, lalu juga mungkin cari database. Begitu banyak cara sih zaman sekarang. Yang kalau dibandingin lah ya 2015 tuh belum ada gitu. Iya. Jadi menurut gue ini jadi salah satu kesempatan untuk semua orang. Yang dulu kitanya nggak ada kesempatan itu, sekarang bisa. Salah satunya contohnya ya mungkin kayak orang yang jualan desain kan. Desain interior. Kalau zaman dulu nih mungkin orang ke toko beli furniture atau sekalian nanya ada kenalan nggak orang ini lu kenal orang desain atau langsung ke perusahaan atau apa gitu. Betul. Tapi sekarang kalau lu orang fresh graduate atau lu itu udah kerja sekian lama, lu bukan sendiri, peluangnya itu lu bisa promosi dari sosial media. Betul. Apalagi kalau lu punya karya yang bagus, portofolio lu bisa marketingin dengan kreatif. Bener. Itu lu bisa melejit maksudnya lu bisa lewatin orang-orang yang mungkin udah sekian tahun dan gak ada perubahan. Iya, bener. Mungkin mereka ada ketinggalan. Bisa jadi. Betul. Nah, jadi ini salah satu menurut gua sih. Iya. Ini tuh bisa dibilang itu adapt or die. Lu kalau gak mau adaptasi, lu pasti kelindas zaman. Gua orang yang paling tidak suka perubahan. Gue paling suka rutinitas dulu. Gue suka boring life kalau. Gue suka yang gitu aja. Pagi bangun, nyari kopi, minum, apa. Tiap hari mungkin kongko sama klien. Gitu, itu yang gue suka gitu loh. Terus gue pikir, gue bisa sampai kapan kayak gitu. Dunia berubah begitu cepat. Lu kalau kalah cepat lu ketinggalan. Baru berapa tahun lalu itu semua bisnis travel hancur. Baru loh 3 tahun lalu. Pas COVID kemarin ya? Iya, 3-4 tahun lalu loh. Sekarang baru tahun lalu bisnis travel melejit. Bahkan sampai SQ mencatatkan penjualan terbaik sepanjang sejarah di 2020. Lu bayangin, dunia berubah begitu cepat gitu loh. Kalau lu sebagai seorang pebisnis, lu gak mengikuti zaman, habis. Tapi kita ngomong ya, misalnya kita bayangin 10 tahun lagi gitu. Iya. Kita juga gak tahu nih apa perubahannya itu bakal kayak gimana. Mungkin pertama mobil listrik lah. Kita gak tahu nih sesuatu yang akan berhasil. Akhirnya kita semua mulai pakai mobil listrik atau justru gagal gitu. Kita gak tahu sih. Ada 2 di mobil listrik. Jadi sekarang itu lagi dikembangkan gitu ya, antara mobil listrik ataupun mobil hydro pakai air. Jadi dengan bahan bakar air. Jadi produsen China sama Amerika itu mereka itu berpacu dengan mobil listrik yang makin bagus, makin efisien. Jepang nggak ikutan. Jepang pengen menciptakan mobil air yang lebih ramah lingkungan lagi daripada mobil listrik. Mobil listriknya pakai lithium dan lithiumnya itu kan harus ditambang gitu kan. Jadi kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin mobil listrik atau kita malah pakai air loh mobilnya. Maksudnya bukan air putih biasa pastinya ya, air yang udah ada listriknya atau apa. Kita udah tahu lah ya gitu kan. Kita juga bukan engineer ya. Cuma maksudnya kita nggak pernah tahu lah 10 tahun lagi gimana. Atau 10 tahun lagi ternyata
negara begitu panas, kemanapun kita harus pakai hoodie, sweater. Jadi Ya, tahu. bisa juga. Bisa juga gitu. Tetapi yang pasti satu menurut gua, Bang. Media sosial ini akan jadi kunci. Lu semuanya itu pasti dari media sosial. Wah, yakin banget. Dan perlahan-lahan televisi itu akan mulai ditinggalkan, orang akan nonton YouTube dan Netflix. Sekarang pun sebenarnya juga Udah mulai. kalau kita bilang di kota besar kayak nggak tahu ya, mungkin di usia kita kayak gitu kayak harusnya jarang lah ya orang Iya. TV. Kecuali ya mungkin orang yang di agak pelosok mungkin jaringannya masih kurang. Bener. Tapi kalau jaringannya udah pada bagus, kemungkinan besar juga akan nontonnya di online gitu. Apalagi Starlink ini masuk, Bang. Ya, ya. Ini akan mematahkan semua yang ngomong jaringan itu gak bisa masuk pelosok. Kita tungguin pemerintah yang capek. Mau bikin kayak gitu berapa tahun? Starlink begitu masuk, beres semua. Gitu. Lu di pelosok desa, asal lu bisa pasang satelitnya, beres. Iya, ya. Sekarang pun kita pesan makanan, Iya. Gojek, Grab Food, Shopee Food, semuanya langsung nyampe di rumah ataupun apartemen atau apa, bisa langsung gitu loh. Iya, makanya dunia cepet banget. Iya, iya. Dulu gak ada. Dulu kita gak kepikir. Tapi memang juga anak-anak sekarang yang bertumbuh di era seperti ini, pasti pemikiran mereka juga beda banget sih. Iya, Yang kita nggak bisa bayangin juga sih. Karena kita nggak dipertumbuh di kondisi seperti mereka. iya. Kita merasakan eranya pas kita udah Udah dewasa. dewasa gitu sih. Gitu. Memang benar. Ya, jadi kurang lebih itulah ya. Ya, sekian lah ya udah. Nah, mungkin apa yang teman-teman rasakan nih pas tahun 2014, lalu sekarang kok kayaknya beda banget nih. Iya. Share di komen. Betul. Dan kira-kira juga pemikirannya 10 tahun ke depan lagi ini juga ada kebayang nggak sih? Kayaknya bakal ada ini nih. Iya, iya. Nah, boleh coba share di kolom komen itu dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.